reorder point ya. Jadi kita coba lihat bagaimana sih melakukan data analitik untuk data set inventory di sebuah rumah sakit. Next. Nah, teman-teman, kalau melihat rumah sakit, bisnis rumah sakit itu adalah bisnis yang kompleks ya, karena rumah sakit itu ya pertama untuk kebutuhan inventory-nya itu banyak sekali menggunakan resources. Inventory di rumah sakit itu ada obat, ada bahan medis habis pakai, ada reagensia, ada gas medis, ada darah dan lain sebagainya. Dan ini kalau kita lihat dari data-data yang ada, rumah sakit itu rata-rata menghabiskan 30-50% alokasi budget mereka hanya untuk pengelolaan inventory. Ya. Jadi tidak hanya inventory dalam hal layanan medis, tapi inventory pendukung seperti di manajemen ada bintang print, ada ini, itu semua menjadi inventory yang harus dikelola dengan bijak di rumah sakit sebenarnya. Nah, tingginya alokasi biaya ini menuntut intervensi manajerial yang sistematis untuk menekan pemborosan peningkatan ekonomi. Jadi gini, kalau inventory tidak dikelola dengan baik, maka rumah sakit itu akan melaksanakan proses bisnisnya pasti tidak efisien. Kalau tidak efisien, akan banyak sekali resources yang tersedia itu akan habis hanya untuk inventory ini. Yang terjadi itu ada banyak masalah sebenarnya di rumah sakit atau hal yang mesti harus kita perbaiki dalam hal tata kelola inventory di rumah sakit ini. Sehingga kita harapkan bahwa pemborosan dari inventory yang tidak efisien, kemudian akuntabilitas dalam hal pencatatan dan pengelolaan inventory lebih baik ya, jadi kita bisa kontrol siklus masuk keluar inventory, distribusi internal dan lain sebagainya itu akan terkelola dengan baik. Kemudian ini juga akan menjaga inventory kita selalu berada pada stok aman. Jadi kita berharap dengan pengelolaan inventory yang baik tidak ada stok out atau stok yang kosong di rumah sakit, karena kalau terjadi kekosongan ini fatal bagi rumah sakit ya. Gas medis yang kosong, padahal itu nggak boleh kosong sama sekali. Jadi kita mempertahankan bahwa dengan tata kelola yang baik, kita akan menjaga inventory rumah sakit, baik untuk pelayanan medis maupun supportingnya, itu selalu berada pada level safety stocknya. Next. Nah, tujuan dari proyek ini sebenarnya adalah pertama, dengan dataset yang ada, kita akan coba melakukan data analitik dalam bentuk model deskriptif, model prediktif, dan model preskriptif. Ya, kalau untuk deskriptif kita hanya ingin melihat sebenarnya bagaimana sih pola penggunaan berdasarkan data historikal di rumah sakit, tren penggunaan, top 10 penggunaan inventory terbanyak, kita bisa split per unit yang paling banyak mengkonsumsi dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya, termasuk kita bisa melihat real time stock inventory di rumah sakit, baik di storage induknya maupun di storage satelit yang ada di unit-unit distribusinya. Kemudian analisa prediktif, ya. Jadi kita coba membuat prediktif kebutuhan inventory untuk masa depan berdasarkan data historis kita, sehingga kita bisa melakukan hasil analisa prediktif ini akan menentukan seberapa banyak sebenarnya untuk inventory setiap jenis yang harus kita pesan berdasarkan dari pendekatan ekonomi quantity-nya. Kemudian kapan titik yang tepat untuk kita melakukan pemesanan. Kalau ini kita lakukan dengan baik, maka pasti gudang kita akan over karena space gudang itu terbatas. Kemudian resiko akan rusaknya inventory kita yang berlebihan, overstock, itu bisa kita minimalisir. Ya, yang berikutnya adalah perputaran inventory akan selalu berada pada siklus yang baik, sehingga inventory ini adalah duit sebenarnya. Penghasilan organisasi, penghasilan perusahaan yang bisa jadi duit di rumah sakit, tetapi dia tersimpan saja dan tidak berputar dengan siklus cepat. Jadi turnover inventory-nya itu lebih daripada standar normal. Jadi akan menumpuk persediaan di rumah sakit yang beresiko akan rusak dan lain sebagainya. Kalau tata kelolanya nggak bagus, maka resiko hilang, kemudian resiko rusak karena penumpukan dan tidak dipakai, itu bisa kemudian menimbulkan kerugian besar bagi rumah sakit. Kemudian yang berikutnya kita membuat analisis preskriptif. Ini adalah analisis untuk memberikan saran atau rekomendasi kepada manajemen apa yang mesti harus kita lakukan sehingga tata kelola inventory rumah sakit itu jadi lebih baik.
Ya, jadi 3 model analisis ini kita coba lihat dalam project ini. Next. Nah, apa sih sebenarnya menjadi permasalahan mendasar dalam tata kelola inventory di rumah sakit itu? Yang pertama bahwa ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan. Kadang-kadang permintaan tinggi, stok kita kayak mencukupi, ya, karena tata kelola kita melihat atau melakukan analitik dengan dataset yang kita punya. Jadi by feeling kita, oh kita pesan segini aja. Begitu ada musim, ya, season yang membutuhkan tingginya permintaan untuk itu, kita nggak siap, ya. Kemudian yang berikutnya adalah perencanaan inventory bahasa intuisi dan data historical sederhana. Jadi ya udah kita pesan aja berapa sih sekarang stok kita 5, berapa ya kita pesan, udah 12 aja. Atau yang paling gampang, paling klasik adalah udah tambahin 10% aja, ya. Padahal data historical kita tidak menunjukkan tren yang menetap atau polanya statis untuk kebutuhan inventory kita. Tapi kita menggunakan pendekatan klasik yang paling mudah, udah tambahin 10% aja, tambahin 10% aja. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tingginya penyimpanan akibat overstock. Rumah sakit dengan storage yang terbatas, kalau numpuk barang itu, tata kelolanya nggak bagus, ya udah pasti akan menghabiskan space di situ. Kemudian resiko dari mitra kita, dari vendor-vendor supplier kita, itu kita ambil alih semua. Saya kasih contoh, vendor A harusnya menjadikan barang 1000 pieces untuk kita. Nah, karena kita udah pesan aja 1000 sekali pesan. Di vendor kita untuk barang tersebut, dia udah kehilangan resiko aja tuh. Ya, dia udah pindahin resikonya ke kita. Nah, kita punya tanggung jawab untuk mengelolanya supaya tidak rusak, tidak hilang dan lain sebagainya. Jadi itu salah satu problem yang juga mesti harus kita lihat karena adanya overstock di inventory di rumah sakit. Kemudian terkait dengan kehilangan inventory, kalau tata kelola inventory tidak bagus, maka resiko kehilangan inventory itu akan terjadi terus. Ya, apalagi tata kelola kita, siklus masuk barang inventory in out itu nggak terpantau dengan baik, kemudian in out buat distribusi ke unit itu nggak terpantau dengan baik, kita akan selalu resiko kehilangan terjadi. Kalau terjadi kehilangan, organisasi perusahaan itu akan mengalami banyak sekali kerugian karena dia harus belanja inventory terus untuk memenuhi itu. Padahal inventory itu nggak digunakan, tetapi kemudian hilang karena tata kelolanya nggak bagus. Kemudian yang berikut adalah kekosongan stok inventory. Ya, ini seringkali terjadi kalau tata kelola nggak bagus. Stok-stok yang harusnya selalu tersedia pada level safety stock itu tidak terpantau dengan baik. Tetapi kalau kita punya sistem tata kelola yang baik, maka kita akan tahu bahwa inventory ini sudah mendekati stok aman. Sudah saatnya kita harus melakukan pemesanan. Kalau dengan metode Yoki yang kita terapkan, maka kita akan tahu berapa kali pemesanan untuk terjadi di sini dalam 1 tahun. Ya, jadi kita memang ada tantangan kita karena buat ordering kita akan semakin baik. Tapi kalau kita bikin dengan pendekatan ROP-nya tadi, kita akan tahu titik mana kita harus pesan dalam jumlah tertentu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tingginya inventory slow moving dan dead stock inventory. Akibat banyaknya tadi overstock kita, maka resiko untuk perputaran inventory yang slow moving itu akan banyak. Ya, perputaran slow moving itu biasanya tadi inventory-nya itu cukup panjang. Harusnya inventory kita berputar kurang dari 40 hari. Justru dengan jenis inventory yang banyak, slow moving lagi, maka akan memperpanjang itu. Jadi persediaan kita akan panjang, inventory kita akan panjang untuk berputar untuk menghasilkan. Jadi kita hanya menyimpan inventory yang kemudian tidak memberikan dampak terhadap peningkatan profit kita. Kemudian yang lebih ini lagi adalah dead stock. Kadang-kadang kalau kita nggak mengolah atau tidak melakukan data analitik, tidak memproses data kita, data set yang kita miliki, kita nggak tahu sebenarnya jenis inventory mana yang kita sudah mengalami dead stock. Dead stock itu nggak ada perputaran dalam sekian 365 hari misalnya nggak ada perputaran udah, dia akan dead stock. Dan itu kita masih lakukan order terus. Karena kita tidak menggunakan data historical kita untuk jenis inventory yang sudah harusnya dead stock. Ya. Dan ini resikonya besar kalau dead stock udah pasti kerugian bagi perusahaan. Kemudian yang berikutnya pengambilan keputusan kita, ya karena
kita tidak pernah atau jarang menggunakan pengambilan keputusan berbasis dengan data. Ya, yang terjadi adalah kadang-kadang keputusan kita yang kita ambil itu keliru. Tetapi kalau berdasarkan data, kita bisa kendalikan. Enggak, kita nggak boleh pesan 100 untuk kurun waktu kebutuhan 30 hari. Karena data kita bilang bahwa untuk kebutuhan 100 hari itu atau kebutuhan 30 hari itu hanya membutuhkan 60 pieces. Ngapain kita pesan sampai 100? Ya, jadi kita bisa mendapatkan supporting untuk decision support system kita yang tepat atau yang baik untuk pengelolaannya. Kemudian ini juga yang paling banyak adalah mengelola inventory yang begitu banyak di rumah sakit. Itu kita masih lakukan secara manual, ya. Jadi banyak rumah sakit yang mengandalkan pencatatan inventory-nya secara manual, secara klasik gitu, dengan buku inventory gitu dan sebagainya. Nah, masalah-masalah ini sebenarnya memberikan gambaran bahwa pendekatan data analitik dalam pengelolaan inventory itu penting. Ya, next. Sehingga kita bisa menyiapkan atau melakukan analisis berdasarkan data-data historikal dan real time. Selanjutnya akan disampaikan oleh Jemal. Selanjutnya adalah manfaat dari implementasi dan data analitik. Yang pertama adalah model komprehensif. Jadi model ini dibuat gunanya adalah agar rumah sakit itu memiliki gambaran untuk masalah-masalah dari inventory ini sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, kemudian sistem pendukung keputusan. Nah, dari hasil model komprehensif tadi ini pemimpin dalam rumah sakit itu akan memiliki gambaran sehingga mereka tahu apa sebenarnya yang perlu dikurangi atau yang perlu ditambah dari inventory yang ada di dalam rumah sakit. Yang berikutnya adalah perencanaan yang lebih akurat. Nah, perencanaan ini dalam inventory ini sangatlah penting karena barang-barang yang terlalu banyak dipesan atau kurang itu dapat menghambat dalam proses operasi rumah sakit. Dan berikutnya adalah efisiensi biaya dan peningkatan profitabilitas. Nah, dalam hal ini kalau misalnya kita mengurangi pembelian barang yang tidak diperlukan atau overstock, itu dapat menekan biaya karena barang-barang yang tidak terpakai itu secara tidak langsung akan memerlukan biaya dalam penyimpanan dan pembelian. Dan yang terakhir adalah pengelolaan efektif dan efisien. Ya, dalam pengelolaan ini ya, diharapkan dalam pembelian inventory itu dapat dihindari dalam hal yang seperti overstock. Next. Kemudian manfaat untuk rumah sakit. Nah, yang pertama adalah memberikan model deskriptif, prediktif dan perspektif terhadap data historis yang dimiliki rumah sakit. Nah, dalam hal ini adalah tujuannya data-data dari yang dimiliki rumah sakit sebelumnya itu dapat digunakan untuk mengambil keputusan ke depannya. Kemudian adalah menjadi alat bantu decision support. Nah, ini adalah dari hasil data-data yang diproses tadi itu dapat menentukan apa yang perlu dilakukan dalam pengaturan inventory ini sehingga tidak terjadinya overstock atau understock. Kemudian perencanaan kebutuhan inventory rumah sakit akan lebih akurat. Nah, dengan lebih akuratnya ini dapat mengurangi masalah-masalah dalam inventory di mana pergerakan barang akan lebih pasti dan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian menurunkan biaya inventory rumah sakit. Nah, ini dengan pembelian yang sesuai itu akan mengurangi biaya yang keluar jika ada stok atau barang yang sebenarnya tidak diperlukan dan juga mengurangi biaya dalam penyimpanan. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan profitabilitas rumah sakit. Nah, ini dengan penyimpanan yang lebih teratur, maka pergerakan barang akan lebih mudah sehingga dalam hal ini kan dapat membantu operasional yang lebih lancar. Dan yang terakhir adalah pengelolaan inventory rumah sakit akan lebih efektif, efisien dan akurat. Untuk metodologi penelitian yang kita gunakan adalah CRISPR atau yang dikenal dengan Cross Industry Standard
standar proses for data mining. Next. Untuk proses ini kita langkah-langkah dari bisnis sendiri adalah business understanding, di mana kita memahami untuk masalah apa yang sedang terjadi di dalam rumah sakit. Kemudian adalah data understanding. Nah, data understanding ini adalah proses di mana kita mengumpulkan data dari masalah yang sedang dihadapi. Kemudian adalah data preparation. Nah, dari pengumpulan data-data sebelumnya itu, data-data ini akan digunakan untuk di proses dalam prosedur berikutnya. Kemudian modeling. Nah, dalam modeling ini kita akan menganalisis data yang sudah disiapkan. Di sini kita menggunakan EOQ dan ROV untuk membantu model prediksi. Kemudian ada evaluation. Dalam hal ini kita akan mengevaluasi data yang sudah diproses dari hasil dari penggunaan algoritma EOP dan ROV. Dan yang terakhir adalah deployment. Deployment ini adalah penerapan keputusan dari hasil analisa dari penggunaan algoritma sebelumnya. Berikutnya akan dilanjutkan Justice. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan data yang saya gunakan. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Yofi, di sini saya jelaskan oleh data understanding, di mana kita perlu memahami data yang masuk dan data keluar itu berapa. Nah, di sini data yang masuk itu mencakup 70 transaksi barang yang masuk ke spek inventory. Kemudian data yang keluar itu sebanyak 7.313. Kemudian ada kolom relevan juga, di mana kolom ini kita gunakan dalam analisis yang meliputi nama barang, transaksi. Karena ketiga kolom tersebut merepresentasikan pola pergerakan inventory. Ada inventory dengan tingkat pemakaian tertinggi berdasarkan akumulasi barang per item. Nah, mungkin kita bisa lihat di samping ada grafik, di mana grafik yang pertama itu adalah 10 barang dengan kuantitas keluar tertinggi. Itu ada hand towel tisu, kemudian gelas plastik, dan tisu makanan dan lain-lain. Kemudian itu ada tren kuantitas masuk dan keluar per bulan. Kemudian next. Di sini ada persiapan data preparation. Yang pertama tadi ada gambar kolom di mana nama kolom dan data transaksi diseragamkan agar diproseskan usia pada kolom jumlah dan tanggal transaksi baik untuk data masuk maupun data keluar. Nah, ini penting sekali dalam melakukan penelitian. Kami melakukan hal seperti ini supaya data yang kami input ke dalam Google Colab tersebut bisa dibaca dengan baik. Kemudian yang kedua itu ada konversi tanggal, di mana seluruh kolom tanggal diubah menjadi format waktu standar untuk analisis berbasis waktu. Jadi karena ini kan sistemnya kita melakukan forecasting atau prediksi untuk 3 bulan ke depan, maka kita perlu untuk melakukan konversi tanggal. Kemudian ada validasi jumlah dan data, di mana kami melakukan pemeriksaan atau memastikan seluruh nilai jumlah transaksi itu bernilai positif. Kemudian yang keempat itu kami melakukan penggabungan data. Nah, data-data dari data masuk dan data keluar itu kami gabungkan. Kemudian yang kelima, persiapan data, di mana kami melakukan persiapan lebih lanjut agar data bisa diolah dengan baik. Di sini ada modeling juga. Nah, di tahap modeling kami melakukan peramalan, dan di mana kami membuat dengan Propat. Kemudian yang kedua, kami melakukan pelatihan model. Nah, di pelatihan model itu kami melakukan inisialisasi pengaturan musiman harian dan tahunan, di mana untuk menangkap pola harian berdasarkan waktu. Selanjutnya model dilatih menggunakan data deret waktu harian dan dipersiapkan dengan struktur data yang terdiri atas variabel tanggal dan kuantitas keluar. Kemudian ada generalisasi periode peramalan. Nah, di sini karena kami melakukan peramalan kurang lebih selama 3 bulan ke depan atau 90 hari, makanya kami melakukan generalisasi peramalan itu. Kemudian keempat, peramalan, di mana model dilatih kemudian digunakan untuk menghasilkan peramalan yang kualitas transaksinya lebih baik. Di sini kami melakukan evaluasi. Nah, di sini ada hasilnya.
di mana nilai MAE sebesar 456.050 menunjukkan absolut, kemudian development itu menunjukkan 97, kemudian ada MAPE-nya 181,37%, kemudian interpretasi keseluruhan mendapatkan prediksi yang cukup besar, namun pada kasus ini Propet masih mampu menangkap tren dan pola musiman, sehingga kami mendapatkan hasil dari visualisasi teknologi seperti ini. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Jovi. Di sini selanjutnya adalah hasil dari estimasi kebutuhan inventory masa yang mendatang, yang dimana grafik di samping ini merupakan hasil dari time decomposition dari data kuantitas luar inventory menggunakan model peramalan Propet, yang dimana dari komposisi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memisahkan komponen-komponen utama yang bisa mempengaruhi pola data, yaitu tren, musiman mingguan, musiman tahunan, dan musiman harian. Nah, bisa dilihat. Berikut adalah hasil analisis dari prediktifnya, yang dimana pada hasil model ini kami menampilkan grafik dari hasil peramalan yang dihasilkan oleh algoritma teknik Propet, yang dimana grafik ini memberikan gambaran visual mengenai kebutuhan stok di masa mendatang berdasarkan data historis yang telah diolah. Dan selanjutnya di sini kami masuk ke tahap deployment, yang dimana pengelolaan inventory fokuskan pada item dengan tingkat penggunaan tertinggi melalui pengembangan stok yang lebih ketat serta perencanaan pengadaan jangka panjang guna menjamin ketersediaannya dan efisiensi biaya. Lalu yang kedua, hasil peramalan dari permintaan dimanfaatkan sebagai dasar pengadaan proaktif untuk periode yang mendatang dengan menggunakan interval kepercayaan sebagai acuan penentuan safety stock sesuai tingkat ketidakpastian permintaan. Yang ketiga adalah penerapan dari IOI, ROP, dan safety stock dilakukan secara konsisten untuk meminimalkan total biaya inventory dan mencegah terjadinya pengosongan stok yang disertai evaluasi berkala terhadap parameter biaya pemesanan dan penyimpanannya. Dan yang terakhir adalah integritas data inventory ditingkatkan melalui audit dan rekonsiliasi stok secara rutin, yang dimana peningkatan akurasi pencatatan melalui pelatihan petugas dan pemanfaatan teknologi serta penerapan sistem peringatan dini untuk mendeteksi anomali stok secara tepat. Selanjutnya, berikut adalah kesimpulan dan saran dari penelitian kami yang dimulai dari kesimpulan. Yang pertama, pengelolaan inventory rumah sakit memerlukan pendekatan berbasis data karena inventory memiliki biaya operasional yang besar dan berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanannya. Lalu yang kedua, analisis deskriptif berhasil mengidentifikasi item inventory dengan tingkat pemakaian tinggi serta pola permintaan yang bersifat tidak menentu. Lalu analisis prediktif menggunakan algoritma Propet mampu menangkap tren dan pola musiman kebutuhan inventory sehingga dapat dijadikan dasar perencanaan pengadaan. Lalu penerapan IOP dan ROP memberikan rekomendasi jumlah dan waktu pemesanan yang optimal untuk menekankan biaya inventory dan mencegah pengosongan stok. Lalu selanjutnya ditemukan permasalahan integritas data berupa stok negatif yang menunjukkan perlunya perbaikan sistem pencatatan inventory. Dan yang terakhir, secara keseluruhan data analitik berpotensi menjadi decision support system yang efektif dalam meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Lalu berikut adalah saran bagi rumah sakit. Yang pertama, perlu meningkatkan akurasi dan integritas data inventory melalui audit rutin dan digitalisasi pencatatan. Yang kedua, implementasi sistem inventory terintegrasi berbasis data analitik disarankan untuk mendukung pemantauan stok dan pengambilan keputusan secara real time. Lalu yang ketiga, parameter IOP, ROP, dan safety stock perlu juga dievaluasi secara berkala agar tetap sesuai dengan kondisi operasionalnya. Lalu yang keempat, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model prediktif yang lebih akurat dengan membandingkan metode peramalan lainnya. Next, berikut
presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Jody. Demikian dari kami. Kami kembalikan ke teman-teman kalau ada yang ingin mendiskusikan. Silakan. Mengingat waktu ya. Iya. Padahal kami mau tanya jawab, tapi karena waktu ya. Apalagi ada kopinya gitu. Iya betul bro. Oke, kita Ya, terima kasih bro.